Perang Israel-Hamas semakin mengerikan, kalau boleh saya bilang semakin biadab. Gempuran semakin kencang, pembantaian terhadap warga sipil Palestina semakin membabi buta. Tidak mengerti saya jika hati nurani kita tidak ikut tersakiti melihat kenyataan pahit di Gaza. Kita akan melihat bagaimana perkembangannya hingga hari ini. Sejak 7 Oktober, itu artinya sudah 28 hari perang terjadi di Gaza. Perkembangannya seperti apa? Total korbannya per pagi ini 9.000. Anak-anak ada 3.760, lebih dari 22.000 terluka. Dan tidak hanya di Gaza. Tidak hanya di Gaza, namun kita harus ingat juga masih terjadi di tepi barat atau Jenin. Ini lokasi yang berbeda dari Gaza, namun ini adalah tempat warga Palestina ada. Lebih dari 100 orang telah meninggal, lebih dari 2.000 yang luka-luka. Dan kita harus ingat, data ini hanyalah data yang tercatat. Kita tidak tahu berapa banyak yang belum ditemukan, masih hilang, belum tercatat, dan saat ini juga masih terjadi perang di sana yang menimbulkan korban jiwa. Israel begitu membabi buta menargetkan warga Palestina dan terang-terangan menargetkan rumah sakit, masjid, kamp pengungsian pun ditargetkan oleh Israel. Salah satunya yang terbesar adalah Jabalia. Alasannya apa? Alasannya karena mencari petinggi Hamas, mencari orang-orang Palestina yang berkaitan dengan Hamas. Itu alasannya. Namun alasan apapun sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Mengebom kamp pengungsian. Bayangkan kondisi di sana, komunikasi terputus, listrik padam, operasi darat semakin sengit. Bahkan kini Israel mengatakan, mengklaim telah mengepung Gaza. Lalu mengapa terlihatnya begitu brutal? Saya akan membandingkan data korban perang di Palestina dan Ukraina. Kita harus ingat bahwa perang saat ini tidak hanya di Palestina namun juga di Ukraina. Apapun keduanya ini sangat melanggar hak asasi manusia karena warga sipil menjadi korbannya sehingga tidak bisa, lagi-lagi tidak bisa dibela dengan alasan apapun. Kita lihat di Ukraina, korban tewas selama 563 hari terjadinya perang ada di angka 9.614. Sedangkan 25 hari saja perang terjadi di Gaza mencapai 8.000, baru 25 hari. 3.000 lebih diantaranya anak-anak. Saya ralat 9.000 sudah sekarang. Korban luka ada 563 hari mencapai 17.000. Sedangkan di Palestina 25 hari, belum 1 bulan, mencapai 24.000 lebih. Ini baru yang di Gaza. Tadi kita sudah bahas bahwa perang juga terjadi di tepi barat. Dan anak-anak menjadi korban. Setidaknya ya, dari yang tercatat dari data ini, itu artinya ada 156 anak tewas per jamnya. Bayangkan 156 anak 1 jam dalam 1 hari. Anda bisa kalkulasi sendiri berapa total anak yang akan terus tewas jika perang ini tidak berhenti. Padahal mereka lah yang justru menjadi harapan dunia ini di masa depan. Lalu kapan ini berhenti? Lalu kapan ini selesai? Lalu kapan penderitaan mereka harus selesai? Padahal dunia sudah berteriak-teriak, demo di mana-mana, mau di dunia nyata, mau di dunia maya, pemboikotan pun dilakukan di mana-mana. Kita lihat sebenarnya PBB sudah menggelar sidang pada tanggal 27 Oktober atau Jumat pekan lalu. Hasilnya menyerukan gencatan senjata. Ada 120 yang setuju, 14 menolak, 45 abstain. Yang setuju diantaranya tentunya Indonesia salah satunya. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Perancis, Swiss, Tiongkok, dan negara-negara yang setuju. Ini tidak sedikit yang mencoba untuk mengirimkan bantuan namun begitu sulit untuk menembus perbatasan di Gaza. Kemudian yang menolak tentunya Amerika Serikat, Ceko, dan Austria. Bahkan Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Israel saat Israel melancarkan serangan begitu membabi butanya ke Gaza. Kemudian yang abstain di sini ada Inggris,
ada Jerman, ada Kanada, ada Belanda. Jerman bahkan mengatakan mengapa alasannya abstain karena merasa bertanggung jawab atas Holocaust yang waktu itu pada zaman dulu mereka lakukan kepada pihak Yahudi. Namun apa hasilnya? Hasilnya dari gencatan senjata ini apa? Tidak ada. Karena kenapa? Karena perjanjian yang dibuat di PBB ini tidak benar-benar mengikat dan benar. Tidak diindahkan sama sekali oleh Netanyahu. Netanyahu mengatakan bahwa perang akan terus dilakukan hingga semua warga Hamas, ingat ya, Hamas, bukan Palestina, Hamas hilang. Namun warga Hamas yang ditargetkan oleh Israel yang harus menderita justru warga Palestina. Tidak bisa dibiarkan. Bayangkan harus berapa banyak warga yang sama sekali mungkin tidak ada kaitannya dengan Hamas harus menanggung derita ini. Ini bukan lagi perang. Ini pembantaian massal yang perlu kita lawan bersama.